al-mautu, kenapa dipakai istilah kematian? Karena bisa jadi gara-gara ipar tadi berhubungan dengan ipar, maka pelakunya harus dihukum mati. Itu diantara maknanya. Ada juga Imam Nawawi menjelaskan kenapa dimaknai mati. Kebanyakan manusia ini sudah dari zaman Nabi dulu. Seorang suami punya istri, istri punya adik perempuan. Suami ini tidak bisa menjaga jarak dengan adik perempuannya istri. Suami tidak bisa menjaga jarak dengan iparnya sendiri. Yang gara-gara tidak bisa menjaga jarak, akhirnya terjadilah zina tadi. Dan ini kejadiannya sudah dari zaman dahulu, sampai sekarang pun juga ada. Bahkan itu yang difilmkan seperti itu. Kalau kita tahu filmnya, ya kayak gitu. Saya sih nggak nonton, cuma baca sinopsisnya. Intinya seorang suami berzina, suami istri tinggal satu rumah, plus di rumah itu ada adik kandungnya istri. Jadi satu rumah ada 3 orang. Terus istrinya, kisahnya itu dia pekerja kantoran begitu, lagi dinas, yang di rumah cuma suami dan iparnya. Iparnya pun ternyata lumayan, maksudnya menggoda. Akhirnya terjadilah zina di situ. Nah, inilah yang dikhawatirkan dengan ipar. Bukan maknanya kita punya ipar itu harus dibunuh. Nah, itu keliru maknanya. Tapi makna ipar adalah maut. Kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau sedang satu ruangan dengan ipar kita tanpa ada orang lain, maka kita harus menghindar, jangan sampai satu ruangan. Karena bisa jadi malah nanti terjadi perzinahan. Gara-gara perzinahan bisa dirajam hingga meninggal dunia, gitu ya. Maka ini bahayanya dan perlu kita harus jaga jarak. Karena di kita banyak orang menganggap adik iparnya itu ya adik saya sendiri, disamakan dengan adik kandungnya. Padahal itu adalah adik ipar. Adik ipar dalam fikih Islam hukumnya beda dengan kita berkomunikasi, bermuamalah dengan adik kandung sendiri. Kalau dengan adik kandung sendiri kita boleh bersalaman, kita boleh melihat rambutnya dan seterusnya. Tapi dengan adik ipar itu kita tidak boleh bersalaman, tidak boleh berduaan dan seterusnya, yang nanti bisa membuka peluang untuk berzina. Makanya perlu kehati-hatian, dan ini banyak di kita tidak memperhatikan masalah ipar. Banyak kita yang bermudah-mudahan dalam permasalahan ipar ini. Kita tidak mau mempelajari ilmu agama, pokoknya dengan iparnya dianggap adik sendiri. Nah, ini yang akan menimbulkan masalah. Dan kata Imam Nawawi, kita harus berhati-hati, jangan sampai punya anggapan seperti itu. Wah, ini agak susah kalau nggak ditampilkan. Mati listriknya, mati lampu. Iya, entar dari power yang lain kan. Ya. Karena kita akan melihat siapa saja. Kita harus bagaimana dengan orang-orang tertentu. Kalau saya sampaikan, takutnya malah nggak nangkep nanti. Kita bisa menempatkan. Jadi nanti saya buatkan bagan, bisa dilihat nanti. Oh, berarti saya ketika berhadapan dengan keluarga saya yang statusnya adalah ipar saya, maka saya harus bagaimana? Saya berhadapan dengan mertua saya harus bagaimana? Saya berhadapan dengan sepupunya istri saya, maka saya harus bagaimana, dan seterusnya. Jadi yang akan kita coba perdalam. Tapi sambil nunggu Pak ya. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ini dulu sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau didiskusikan? Sudah bisa dipahami ya antara al-hamu dengan al-mautu. Kejadian ini hampir mirip kisahnya dengan keluarga saya, tapi beliau tinggal di satu rumah dengan adik ipar. Nah, berjalannya waktu akhirnya menikahi adik ipar, tapi kakak ipar itu istrinya itu diceraikan. Itu bagaimana secara hukum? Ya, jadi ada satu hadis Nabi menjelaskan dilarang seorang laki-laki menikahi 2 perempuan, yang 2 perempuan ini adik kakak atau 2 perempuan ini punya hubungan bibi. Maksudnya istri pertama misalkan keponakannya
istri kedua. Berarti istri kedua adalah bibinya istri pertama. Bisa dipahami ya? Naha an yajma'a Nabi melarang untuk menikahi dua perempuan yang punya hubungan. Yang satu hubungan adik kakak atau bukan sepupu, keponakan ya harusnya. Keponakan. Bibi, anaknya bibi itu bibi kan saudaranya ayah. Ya betul. Bibi kita manggil kita apa? Statusnya bibi kita kepada kita apa? Ponakan. Ponakan kan bukan sepupu kan? Nah, ponakan. Sepupu. Ponakan sepupu. Anak kita punya saudara nih. Terus saudara kita punya anak. Nah, anaknya saudara kita itu apanya kita? Ponakan ya, bukan sepupu kan? Ponakan. Nah, kita dilarang menikah dengan istri kita, terus istri kedua kita itu adalah keponakan kita sendiri. Itu dilarang. Tapi kasusnya tadi itu bukan seperti itu. Pernah menikah dengan istri pertamanya adalah istri pertama dan istri kedua itu udah pisah, tidak dalam satu ikatan pernikahan, gitu kan? Istri pertama udah dicerai, lalu nikah dengan sepupunya, Bukan dengan adiknya. dengan adiknya. Ketika kasusnya sudah tidak berkumpul dua istri dalam satu akad pernikahan, maka hukumnya jadi boleh. Karena nanti kita akan melihat ipar itu statusnya terhadap kita mahram muakkad. Jadi mahram ada dua, mahram mu'abbad, mahram muakkad. Mahram mu'abbad itu orang yang haram kita nikahi selama-lamanya. Mahram muakkad orang yang haram kita nikahi dalam sementara waktu. Nah, larangan menikahi dua wanita yang bersaudara kandung itu masuk dalam kategori mahram muakkad. Orang yang haram dinikahi sementara waktu. Sampai kapan? Sampai sebabnya hilang. Hilangnya karena sudah dicerai atau sudah mati dan seterusnya. Maka kalau kasusnya istri pertama kita dicerai, lalu menikah dengan adiknya si istri lagi, itu boleh. Karena melihat wah adiknya istri kok cantik juga ternyata, misalkan gitu, lalu dinikahinya boleh. Cuma secara adabnya atau secara secara etis atau tidak itu etikanya nggak etis ya, nggak etis nikah dengan istri pertama, lalu istri pertamanya dicerai, nikah dengan adiknya istri tadi, secara hukum sah, tetapi secara etika itu tidak etis. Masa iya sih sudah dapat istri pertama dicerai, nanti nyari lagi istri dari adiknya istri tadi itu, nah itu nggak etis. Meskipun secara hukum sah, boleh, selama tidak digabungkan dalam satu pernikahan yang sama. Ya, Allah a'lam. Aku udah nyambung. Baik, ilmu kebencian ya. Jadi tidak harus maksudnya hubungan keluarganya itu jadi. Ya, betul, karena etikanya dilanggar tadi. Karena ada hukum etika yang dilanggar, tapi hukum fikih yang nggak dilanggar. Makanya sah tapi tidak etis. Kalau seandainya dia tinggal, ini ada kejadian juga di tangga rumah, tinggal satu atap istri dan adiknya istri. Ya. Tapi adiknya istri ini sudah, karena istrinya ini belum memberikan keturunan, belum bisa memberikan keturunan, lalu dia tiba-tiba adik ipar ini hamil Tanpa suami. suaminya kakak iparnya. Ya, itu. Nah itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tapi itu hukumnya harus gimana sih? Apa nunggu melahirkan dan nunggu dinikahi atau gimana? Oh gitu ya. Jadi yang pertama berarti yang menghamili adik iparnya itu ya suami ini ya. Iya, kakak iparnya. Kakak iparnya. Kakak ipar ini dihukum pastinya karena dia berzina. Dalam Islam orang yang berzina harus ada hukumannya. Cuma dibedakan pezina yang pernah berhubungan dengan suami istri sahnya dengan pezina yang belum pernah berhubungan meskipun sudah nikah. Nah, yang sudah pernah berhubungan dengan istri sahnya
meskipun belum punya anak, itu hukumannya adalah rajam. Tapi kalau pezina yang belum berhubungan dengan pasangan sahnya, meskipun sudah nikah, maka hukumannya tidak sampai rajam, gitu ya. Dalam kasus ini, karena tadi sudah menjalin hubungan lama, tapi belum punya anak, tapi kemudian malah berzina, maka itu dirajam si laki-laki ini. Nah kalau dirajam nggak bisa menikah lagi dengan perempuan, dengan adiknya. Berarti adiknya akan hamil tanpa ada ayah yang menafkahi, bukan dinafkahi oleh ayahnya tadi, bukan kakak iparnya. Berarti tidak boleh menikah ya? Boleh menikah dengan orang lain. Tapi anak yang terlahir tadi tidak boleh dinasabkan kepada suami sahnya, karena hamilnya bukan karena suami sahnya, hamil duluan baru nikah. Nah itu maka nasab anaknya tidak boleh dinasabkan kepada suami yang baru dinikahi setelah hamil tadi itu. Oleh sebab itu di dalam fikih diajarkan kalau ada perempuan hamil di luar nikah, maka binnya bukan bin suami yang terbaru, tapi bin siapa? Bin ibunya itu. Ibunya. Jadi ada seorang perempuan namanya Painem, dia zina, lalu lahirlah anaknya dinamai Paijo bin Painem. Tapi oleh sebagian ulama ini membuka aib, karena sudah menjadi tradisi kalau dibinkan kepada ibunya itu menjadi aib. Oh berarti ini dulu lahir dari anak zina ini, gitu kan? Lah untuk kemaslahatan maka nggak usah pakai bin. Atau ada sebagian ulama binnya bin Abdullah, itu aja. Abdullah itu bukan nama orang tapi status orang. Itu lebih bermaslahat supaya tidak terkena mental nantinya si anak ini. Ya baik, tadi disebutkan bahwa mahram itu ada dua. Ada mahram yang sifatnya sifatnya terus-terusan, mahram selamanya. Ada juga mahram sementara. Mahram ini adalah orang yang haram dinikahi. Jangan sampai keliru menyebutkan istilah. Kadang-kadang kita itu menyebutkan ketika dia selaman bukan muhrim. Betul atau tidak tuh? Saudari kandung nggak boleh dinikahi semuanya. Selanjutnya kita punya ayah, bibi juga. Bibi dari jalur ibu itu tidak boleh untuk kita nikahi. Lalu ayah kita punya bibi. Berarti siapanya kita? Ini kita, ini bibinya ayah. Nenek. Oh iya, nenek ya, betul ya. Bukan dong. Kan bibinya ayah. Nenek. Bibinya ayah di atas saya. Oh iya betul. Nenek. Bukan nenek kandung tapi ya. Ya. Istilahnya nenek apa itu? Yes, nenek lah ya, kita punya nenek. Nah, itu nggak boleh untuk kita nikahi. Nah ini adalah mahram selama-lamanya. Kita tidak boleh menikahi orang-orang yang masuk dalam daftar ini. Tinggal nanti kita cantumkan saja namanya. Ini di keluarga saya yang masuk kategori saudari, namanya ini boleh kita nikahi, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, mahram karena persusuan. Posisinya di sini. Ini posisinya adalah laki-laki. Nanti yang perempuan tinggal menyesuaikan. Namanya persusuan, kita punya ibu yang dari jalur persusuan. Syaratnya harus sudah pernah minum ASI ibu tersebut minimal 5 kali mengenyangkan, dan umurnya tidak boleh melebihi 2 tahun. Tidak boleh melebihi 2 tahun. Kalau kita coba kembali kepada sejarah Nabi itu punya ibu persusuan atau tidak? Punya. Ada berapa persusuan? Siapa saja namanya? Yang terkenal nama ibu persusuannya Nabi itu Halimatu As-Sa'diyah. Halimatu As-Sa'diyah.
kita pakai nama nabi tersebut, kasusnya nabi, berarti nabi itu adalah anaknya Halimatus Sa'diyah dari jalur persusuan, betul ya? Berarti Halimatus Sa'diyah merupakan ibu suswanya Nabi Muhammad. Nah, Halimatus Sa'diyah itu punya anak perempuan. Berarti siapanya Nabi Muhammad? Saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Saudari sepersusuannya itu tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Lalu ada wanita lain, bagi wanita yang juga minum asinya Halimatus Sa'diyah ini, itu juga menjadi mahram karena sepersusuan. Maka Nabi tidak boleh menikah dengan anak kandungnya sendiri, anak perempuan kandungnya, anak kandung dari ibu Halimatus Sa'diyah tadi itu, dan juga tidak boleh menikahi wanita yang dulunya pernah nyusu ke Halimatus Sa'diyah. Gitu ya, ini ada 3 ini. Nah, selanjutnya ketika Halimatus Sa'diyah punya saudari, berarti siapanya Nabi? Bibi. Betul ya? Bibi dari jalur persusuan itu tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Lalu ibunya Halimatus Sa'diyah tadi punya ibu, maka menjadi neneknya Nabi Muhammad dari jalur persusuan, itu juga tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Kemudian Halimatus Sa'diyah punya suami. Suaminya Halimatus Sa'diyah punya ibu. Berarti siapanya Nabi Muhammad? Neneknya juga, nenek dari jalur ayah. Itu juga tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Lalu suaminya Halimatus Sa'diyah punya saudari, itu juga tidak boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad. Nah, ini mahram karena persusuan, dan ini kemahramannya bersifat selamanya. Satu lagi, mahram selamanya itu mahram karena pernikahan. Dan ini banyak orang yang abai. Ini posisinya adalah kita laki-laki, kita punya istri. Lalu istri kita punya mertua, punya orang tua, punya ibu. Berarti mertuanya kita. Mertua itu tidak boleh untuk dinikahi oleh kita, karena itu sudah menjadi mahram mu'abbad. Selama-lamanya kita nggak boleh menikah dengan mertua kita, karena kita sudah pernah menikah dengan istri kita. Lalu istri kita, misalnya kasusnya, sebelum menikah dengan kita, istri itu pernah menikah dengan orang lain dan sudah punya anak, berarti anak tiri kita. Anak tiri perempuan kita itu haram untuk kita nikahi selama-lamanya, anak tiri. Lanjut, kita menikah dengan istri, punya anak laki-laki. Anak laki-laki kita sudah menikah, berarti ini posisinya dengan kita apa? Menantu, ya. Menantu itu juga haram dinikahi selama-lamanya. Selanjutnya, kita punya ayah. Ayah kita istrinya nggak cuma satu. Tadi kan istrinya ada banyak misalkan, maka istrinya ayah itu juga tidak boleh untuk kita nikahi. Semua istrinya ayah tidak boleh kita nikahi. Itu mahram selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Baik. Kita lanjutkan yang mahram sementara. Mahram sementara maknanya orang yang tidak boleh kita nikahi sementara waktu sampai sebabnya hilang. Kalau sebabnya hilang, barulah kita boleh nikahi. Yang pertama adalah istri orang lain. Ya, selama masih menjadi istrinya orang lain, maka kita tidak boleh menikahinya. Sepakat ya? Sepakat. Karena nggak ada poliandri, itu nggak ada. Tapi kalau poligami boleh. Kalau poliandri nggak boleh. Poliandri itu apa? Satu wanita punya pasangan lebih dari satu. Mau 2, mau 3, mau 4, itu poliandri. Nggak boleh dalam Islam. Secara hukum negara juga tidak diperbolehkan. Maka selama ada wanita masih berstatus istrinya orang, itu tidak boleh dinikahi. Tapi kalau sudah dicerai, barulah nanti boleh dinikahi setelah S dan K-nya terpenuhi.
syarat dan ketentuannya terpenuhi. Lalu yang kedua, yang masuk kategori mahram muaqqat, mahram sementara, saudara ipar. Semua saudara ipar kita itu tidak boleh untuk kita nikahi sementara waktu. Sampai kapan? Sampai kapan? Berarti saudara ipar itu kalau sudut pandangnya laki-laki, adik perempuannya istri kita. Tidak boleh kita nikahi sampai kapan? Sampai kita menceraikan istri kita. Ada iddahnya atau tidak? Maksudnya gini, kita ceraikan istri kita hari ini, sorenya nanti kita nikah dengan adiknya istri kita, boleh atau tidak itu? Atau harus melalui masa tunggu dulu? Gas. Laki-laki Gas aja ya? Boleh. Gimana? Laki-laki kan ada masa iddahnya. Nah betul, berarti tidak ada masa iddahnya. Ada sebagian orang keliru, yaitu menunggu masa iddah. Laki-laki nggak punya masa iddah, makanya boleh menikah dengan istri kedua, istri ketiga, si paginya nikah dengan wanita pertama, siangnya nikah lagi dengan wanita kedua. Nah ini nggak ada masalah. Privilege. Saudara ipar ya, itu mahram sementara waktu. Selanjutnya, wanita yang masih berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi. Nah, kalau wanita dicerai suaminya, cerai itu ada dua, cerai hidup, cerai mati. Dan masa iddahnya beda. Kalau wanita dicerai hidup, masa iddahnya berapa? 3 bulan. 3 bulan. 3 kali suci. 3 kali suci atau 3 kali haid. Ulama khilaf. Itu kondisinya bagaimana? Karena nggak semua 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau wanita yang cerai hidup oleh suaminya ini dalam keadaan tidak hamil, maka 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi kalau wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hidup, dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai lahir. Kalau hamilnya baru 2 bulan kalau dicerai, berarti masa iddahnya ada 7 bulan gitu ya. Kalau dicerainya sudah mau hamil, mau lahiran, seminggu lagi lahiran, dicerai sama suaminya, nah itu tega banget. Dicerai sama suaminya, maka masa iddahnya cuma sampai lahir itu. Masa tunggu lahirnya itu berapa? Nah itulah selesai masa iddahnya. Terus masa nifas tuh. Orang yang nifas masih boleh dinikahi, cuma nggak boleh Oke. nggak boleh dipakai, betul gitu ya. Nah itu kalau cerai hidup. Kalau cerai mati, berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan, arba'at asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Itu wanita yang dicerai mati, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Mereka tidak boleh, wanita ini tidak boleh menikah lagi dengan suaminya sampai selesai masa iddahnya. Baik, intinya selama masih masa iddah maka tidak boleh untuk dinikahi. Tinggal nanti masa iddahnya sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya, istri yang ditalak 3 kali itu juga mahram sementara waktu. Sampai kapan? Menikah lagi dengan orang lain. Sampai nikah lagi dengan orang lain, dicerai sama suami yang keduanya, terus melalui masa iddah, barulah boleh dinikahi lagi. Jadi ini lebih panjang lagi. Harus nikah, dan nikahnya tidak boleh dibuat-buat. Nikah yang alami, natural, gitu ya. Istri yang ditalak 3. Selanjutnya, istri kelima itu mahram sementara. Karena dalam Islam laki-laki hanya boleh punya jatah 4 istri. Kalau ada 5 wanita, yang kelima ini harus daftar tunggu dulu sampai salah satu istrinya dicerai dulu, baru nanti masuk ke istri sahnya gitu ya. Nah istri kelima itu masuk mahram sementara waktu. Selanjutnya, ya makasih. Bibi istri baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu itu semuanya mahram sementara waktu. Maka kita nggak boleh menikahi bibi istri maupun dari jalur ayah maupun ibu, nggak boleh dinikahi sementara waktu. Sampai istri kita dicerai baru boleh kita menikahi bibinya, gitu ya. Baru boleh menikahi bibi istri itu kalau istrinya sudah dicerai.
Lalu wanita kafir selain ahli kitab itu tidak boleh dinikahi secara teori. Wanita kafir selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Masalahnya di kita ahli kitab itu di zaman sekarang waktu sampai sebabnya hilang. Lalu kita dilarang untuk berduaan. Misalkan berduaan dengan saudara ipar doang, nggak boleh. Berduaan dengan istri orang lain, nggak boleh. Berduaan dengan wanita yang masih berada dalam masa iddah, tidak boleh. Berduaan dengan bibi istri, nggak boleh, dan seterusnya yang masuk dalam kategori mahram sementara. Karena haram berkholwat, maka haram juga safar berduaan. Safar itu dalam hukum fikih seperti ajnabiyah, seperti wanita asing. Makanya kita dilarang untuk melihat rambut, melihat leher, tangan, itu batasnya cuma sampai pergelangan. Lalu tidak boleh juga bersalaman, dan ini yang masih banyak juga, apalagi waktu lebaran. Kita dengan ipar kita salaman, bahkan cipika-cipiki, padahal itu terlarang. Nah, karena hubungannya adalah mahram sementara waktu. Baik, inilah kira-kira pembahasan kita terkait dengan ipar adalah mahram. Barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Kalau ada. Menikahi anak tiri gimana? Nggak boleh ya? Anak tiri masuk kategori mahram selamanya, berarti nggak boleh. Tapi kalau anak angkat boleh. Anak angkat. Anak angkat, anak didik itu. anak asuh, anak angkat. Adopsi. Cuma masalahnya gini, kadang-kadang orang itu menjadikan anak angkat persis seperti anak kandungnya. Padahal hukumnya orang tua tidak boleh melihat auratnya anak angkatnya. Jadi misalkan anak angkatnya perempuan, laki-laki itu, bapaknya itu, bapak angkat itu tidak boleh melihat lehernya anak angkatnya. Tidak boleh juga melihat rambutnya. Terus bagian tangan-tangannya sini dan seterusnya. Karena dianggap anak angkat itu sama seperti ajnabiyah, orang wanita asing yang kita hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan doang gitu ya. Terus anak angkat itu tidak memiliki konsekuensi hak waris. Maka kalau bapak angkatnya meninggal dunia, anak angkat tidak mendapatkan harta waris. Nah, di kita anak angkat sudah dianggap anak sendiri, lalu dapat warisan juga. Atau semua warisan untuk anak angkat. Nah, ini keliru. Karena anak angkat tidak punya hak waris sama sekali. Ada kejadian ini kan. Seorang istri bekerja, ternyata istri ini suka dengan laki-laki lain yang beristri juga. Jadi ini nikah nih. Jadi akhirnya nikah, si istri ini nikah dengan suami orang lain. Nah, ketika si suami ini tidak punya ketegasan, maka hukumnya kan zina ya. Gak punya ketegasan. Maksudnya diceraikan gitu, harusnya kan diceraikan gitu ya, karena ini udah menikah gitu, kan harusnya diceraikan sama suaminya, tapi ini belum diceraikan juga. Nah, ini ternyata umurnya nggak panjang menikah ini. Sebentar, ABC aja dan biar gampang. Suami A, Ada suami istri A atau B, ya, istrinya ini bekerja suka dengan C, dengan teman kerjanya. Nah, C Lalu gitu ya. menikah. Yang menikah ini suaminya sudah punya istri. Yang C itu punya istri juga. Paham ya? Jadi dua-duanya yang Sudah pasangan. Sudah menikah dua-duanya. Nah, yang teman saya ini yang suaminya harusnya kan diceraikan kan kalau udah tahu dulu kan. Tahu istrinya suka dengan orang lain. Bukan suka lagi, sudah menikah. Oh, belum menikah menikah. siri. Ya. Sudah menikah siri. Tapi dia menggantung. Oke. Nah, tapi ini nikah siri. Usianya nggak panjang. Cerai. Ya kan, cerai ini. Lalu dia tinggal lagi satu atap sama Oh, suami asli. suaminya. Oke. Nah, itu gimana maksudnya? Itu ya. Ya, Nah, gini. statusnya belum cerai ya? Cerai surat pengadilan kan? Iya, status belum diceraikan oleh suami lamanya. Oke. Ya. Boleh beli namanya. Gimana? Boleh beli.
Ya, si istrinya itu poliandri. Gini, hakut tolak ada di tangan ada yadi az-zauj. Hak untuk mentalak itu hanya ada di tangan suami. Atau pilihannya yang kedua hakim. Nah, ketika suami ini sudah menceraikan istrinya, maka istri itu belum terceraikan. Meskipun istrinya bangkang, istrinya nikah lagi dan seterusnya, istri itu belum terceraikan oleh suaminya karena suaminya tidak menceraikan. Problemnya di situ kan. Terus istrinya belum diceraikan kok nikah lagi dengan suami yang orang lain, maka istrinya berzina. Istrinya berzina. Karena dia melakukan poliandri berarti dia masih berstatus punya suami menikah dengan orang lain yang menjadi suaminya juga. Jadi punya dua suami, poliandri. Ini masalah juga. Terus tadi itu nikah yang kedua itu nggak berlangsung lama, balik lagi ke suami yang pertama. Berarti sebenarnya itu hukumnya si wanita berzina itu. Yang wanitanya berzina karena wanita ini belum diceraikan oleh suami aslinya. Nah, kalau yang dari sebaliknya dari suami yang diceraikan itu kan dia punya istri juga. Itu berzina juga. Zina juga berarti. Tapi kalau udah dinikahi secara siri, Iya. tanpa sepengetahuan istrinya. Zina. Karena apa? Karena suami yang kedua, orang laki-laki yang kedua tadi itu menikahi perempuan yang masih milik orangnya orang lain. Mahram mu'aqqad. Kan mahram sementara waktu istri orang lain. Berarti itu zina. Istri itu zina. Maka hukumannya adalah dirajam. Kalau sudah duil-duil kata Mama Dede. Duil-duil. Ya lagi Pak, saya pemahaman saya ini teoritis ya. Saya memahami ini teori dalam syariat, tetapi terjadi faktanya menerobos itu sangat banyak. Mertua membantu, mertua saudara kandung sekarang itu udah ngeri kalau dengan Mertua sama menantu sodokan. udah terjadi banyak sudah. Sodokan lagi. Saudara kandung, adik kandung jadi zina kan, zina bukan nikah. Tidak nikah ini kan untuk pasangan pernikahan. Yang saya dengar tuh satu nikah sepupu katanya boleh. Boleh. Boleh ya. Kedua yang banyak terjadi di tempat kita itu menikahkan orang dalam keadaan hamil walaupun itu pelakunya atau bukan pelakunya gitu loh. Gara untuk nutupin aib lalu disahkan pernikahannya itu bagaimana? Padahal wanita sedang hamil tidak boleh nikah. Wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahi. Sebagian ulama ini ada dua pendapat. Yang pertama, selama masih hamil nggak boleh dinikahi. Ya. Yang kedua, boleh dinikahi asalkan yang hamil ini sudah taubat. Yang hamil sudah tobat. Dia sedang hamil zina, tapi dia tobat, menyesali perbuatannya, lalu dia menikah dengan laki-laki, maka pernikahannya sah. Tapi anaknya nanti ketika lahir tidak boleh dibinkan kepada suaminya itu. Yang terbanyak tempat kita itu sudah hamil duluan baru dinikahkan. Ya, Ya, yang pelakunya si pelaku yang bertanggung jawab kan secara Ya. Tetapi kan dalam syariat kan dari terima itu. boleh asal tobat. Karena gini, ada hadis Nabi itu hatta ibu kaman ladam bala gitu ya. Orang yang sudah bertobat, maka masa lalunya yang kelam udah nggak ada catatannya. Sudah dihapus semua. Maka dia boleh nikah itu. Tapi syaratnya itu tobat. Makanya penghulu itu mengharuskan kalau mau menikahkan orang yang hamil di luar nikah, Persyaratan tobat. suruh tobat. Tobat itu mencakupi 3 hal: meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan tidak mengulangi kembali, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, yang ketiga ini yang masih ngambang, karena kan hanya tekad doang. Cuma nantinya bisa aja dia kembali lagi. Saya juga nyambung itu tadi. Jadi pokoknya sudah tobat. Syarat yang tobat kan hanya Allah aja. Tetapi karena memang ini calon istri yang sudah dihamili, begitu ini harus tobat. Tobatnya kan dari tahun besok biasa lagi. Iya. Ya, tapi Ya ada. iya, yang kita hukumi yang sedang terjadi. Apapun adapun yang akan terjadi di masa depan belum bisa kita hukumi. Maka kita kalau dia sedang tobat sekarang, ya sudah kita terima sebagai orang yang tobat. Kalau nanti dia bermaksiat lagi, berarti hukumannya tinggal dihukumi yang kasus selanjutnya. Tidak bisa
menghukumi sesuatu yang belum terjadi, harus yang sudah terjadi, sedang terjadi. Yang nyambung wali sebelum menikah kan ayah atau saudara ayah kan boleh. Sepupu kita betul. Kok kita boleh nikah sama sepupu gitu? Pertanyaannya. Ya. Kenapa kaitannya dengan wali apa? Gini, misalnya saya punya bersaudara, Ya. kita boleh nikah sama sepupu katanya kayak gitu. Padahal ayah kita tuh kan bersaudara, boleh mewalikan kita si perempuan. Oh, ini. Ya. Kita punya ayah kita punya saudara. Ah, Betul kan? Saudaranya ayah punya anak. Berarti anaknya saudara itu sepupu kita. kita. Hah? Padahal bapaknya kan bapak kita berhak mewalikan si perempuan. Iya, betul. Ya kan berhak kan? Berhak. Kan saudara bapak kita. Ya, Kan betul. berhak Ya. mewalikan si perempuan tadi. Ya. Tapi Bagaimana pertanyaannya? Menikahi sepupu boleh, Boleh. padahal dia juga boleh mewalikan sepupu kita. Ya boleh. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, tapi urutan kan ada urutannya. Yang paling berhak untuk menjadi wali perempuan itu adalah ayah kandungnya dulu. Ya. Terus yang kedua siapa? Nah, Kakek. Terus kakek nggak ada, anaknya. kakak Anaknya siapa? anaknya bapak kita. Bukan, anaknya perempuan itu. Oh, anaknya perempuan. Terus kalau nggak ada juga baru anaknya bapak kita, paman-paman kita. paman. Nah jadi maksudnya paman gitu ya, paman. Jadi boleh ayah kita menjadi, kita laki-laki nih menikah dengan seorang perempuan sepupu kita, tapi menjadi wali perempuan istri kita itu adalah ayah kandung kita sendiri. Boleh, Oh, boleh. boleh. Tapi itu setelah melalui proses melangkahi yang Ya, kalau itu awal-awal lagi. kalau gaib semua nggak semua itu. Kayak semua. Tapi biasanya nggak terjadi itu, karena biasanya akan menjadi wali kalau nggak ada ayah, nggak ada kakek, langsung jatuhnya ke hakim. Padahal hakim itu urutan yang paling Belum terakhir. terakhir kan itu. Cuma di kita seringnya malah hakim, karena orang tua nggak pede. Ya. Masalah di kita itu. Melanggar syariat juga budaya itu. Bukan melanggar, tapi tidak mengindahkan syariat. Bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran, tapi tidak mengindahkan syariat saja. Ya Allah. Ya. Baik, masih ada? Udah? Masih ada. yang tadi kan misalkan apa namanya ambil wanita terus dinikahkan, habis itu kan pinnya tidak dinisbatkan kepada suaminya tuh, Atau yang menghamili juga enggak? ya. Nah maka nanti ketika si anak ini misalkan perempuan nih mau nikah, walinya yang tadi disebut itu baru saja, Walinya wali hakim. walinya wali hakim, bukan